Oke, halo semua. Hari ini tanggal 2 Maret. Gue mau bahas mengenai IHSG dan juga nanti ada di akhir video ada cara gimana kita cuan dari sebuah chart pattern, yaitu cup and handle. Oke, nanti kita perhatiin ya gimana caranya ya. Oke, pertama kita lihat IHSG dulu. Jadi IHSG itu selalu gue bilang dari kemarin kalau dia ada support di sini, ya, ada support dan ada resistance. Oke, kita rapikan. Oke, nah kita tambahkan juga MA20, jangan lupa karena MA20 merupakan moving average favorit saya. Ini bagus banget sebenarnya MA20 ya. Oke. Ya, kita perhatiin. Gue sempat ngomong dari minggu lalu kalau misalnya IHSG itu bakal sideways di sini-sini aja. Kenapa? Karena dia nggak bisa berhasil break resistennya. Resistennya di mana? Kalau kita perhatiin ini garis jelas banget di sini ya. Nih, ini resistennya dan ini supportnya. Nggak bisa di break, nggak bisa closing di bawah ini. Oke? Nah, akhirnya hari ini setelah beberapa hari, beberapa mungkin sampai 2 minggu ya, dengan Dow Jones naik lagi, uh, DXY juga naik, USD Treasury Bond juga udah mulai stabil. Nah, ini saatnya IHSG break. Oke, IHSG closing di angka yang bagus, bahkan closing di atas. Kita perhatiin IHSG berhasil closing di atas resistennya. Nah, dengan begini, IHSG ini mau ke arah mana nih? Prediksi gua hari ini, pagi ini IHSG bisa open gap. Kenapa? Karena kita lihat Dow Jones. Kita lihat Dow Jones ya. Wah, tebel nih. Nah, kita lihat berapa persen dari previousnya closing sampai ke atas. Ya, 2%. 2% ini termasuk tebal untuk Dow Jones ya. Tapi ingat, sesuatu yang tebal cenderung untuk koreksi. Kalau kalian perhatiin nih, tebal, koreksi. Ini sempat tebal, koreksi juga. Jadi ya, hati-hati. Tapi untuk IHSG sendiri masih menarik selama dia menjaga batas ininya 6315 sebagai supportnya sekarang. Oke. Jadi target IHSG next kemana? Kita coba ke sini. Ini resisten terdekat ya. Di angka 6472. Ini target IHSG. Jadi kemungkinan karena IHSG itu kemungkinan masih akan naik ya sampai sekitar tanggal minggu kedua ya, tanggalnya gue kurang pasti, gue kurang ingat juga, tapi masih sampai minggu kedua prediksi gue. Jadi ini kemungkinan bakal naik dulu, mungkin bakal sideways lagi. Oke, yang tujuan utamanya adalah dia bisa kena resisten nih. Nah, angka ini harus berhasil ditembus sama IHSG untuk mencapai angka selanjutnya. Oke, nah ini kita perhatiin IHSG. Kalau misalnya dalam minggu depan dia tutup di bawah sini, mungkin dia bakal sideways ke bawah lagi. Ya, tapi secara kita lihat dari indikator ya, stokastik masih bagus, masih menghadap ke atas, MACD juga udah di atas 0. Ini uptrend bagus. Oke. So prediksi gua IHSG masih cenderung menguat. Semoga saham-saham yang kita masih pegang masih bisa di hold ya. Saham apa nih yang menarik? Big caps. Kita bisa menarik di big caps. Kenapa? Karena big caps kalau misalnya IHSG naik cenderung bisa naik juga. Dengan kita lihat dolar menaik juga, terus juga bisa dolar naik itu berarti komoditas menurun. Jadi otomatis hati-hati dengan saham komoditas terlebih dahulu seperti Antam, Tins, ya kita lihat Tima juga lumayan tebal hari ini ya minusnya. Oke. Jadi bagi kalian masih saham yang gue pernah infokan yaitu BMRI misalnya. Nah, ini bagus BMRI. BMRI gue pernah rekomend di sini sekitar sini 6.200. Ini menarik ya. Misalnya kalian boleh hari ini BBCA juga, kemarin hari Senin BBCA 4%. Lumayan, gede banget untuk BBCA, jarang-jarang bisa begitu. BBRI juga masih menarik. Nah, sama nih BBRI mau ke arah mana nih? Karena masih sideways. BBRI bagi kalian yang belum punya barang, gue nggak saranin untuk entry terlebih dahulu. Karena cenderung agak bahaya. Risk and rewardnya nggak sebanding. Gimana kita lihat contoh nih? Kita gambar aja ya. Misalnya kita buy BBRI di sini. Nah, kita targetnya di berapa? Paling bisa di sini, di atas resistennya ya. Di resisten kemarin ya, kita coba apakah bisa di break atau enggak. Di bawah lagi nih, sini ya. Oke, sedangkan risknya berapa? Risknya kita anggapan dia break MA20-nya. Nah, nggak sebanding ini. Oke, atau enggak kita ambil konservatif deh di sini. Nah, ya nggak gitu banyak juga. Jadi mending nggak disarankan ya, karena masih naik juga. Oke,
Oke, terus apalagi nih yang menarik? Kita lihat saham rekomendasi mingguan kemarin, Breeze. Kita update per hari ya. Breeze juga masih oke. Nah, Breeze nih secara tren masih bagus ya. Dia bikin higher high, bikin higher low. Nah, ini dia mencoba untuk bikin higher high. Breeze target gua dia bisa break resistance di sini di 3090. Ya. Oke. Terus apalagi rekomendasi gua ada di Medco. Nah, Medco ini ntar gue bakal ngajarin cara trading di saham sideways ya. Nanti aja. Tapi kita lihat dari rekomendasi mingguan, Medco masih menarik. Belum kemana-mana juga. Justru bahkan makin dekat sama MA20-nya yang menarik banget. Medco juga angka penting di sini dia harus bisa closing di atas 725 dan juga 735. 735 di sini. Nah, dua ini deh. Itu aja yang penting. Oke. Terus rekomendasi harian ada di coba gue ingat lagi. Gue juga kurang ingat nih. TTRA kemarin minggu lalu punya ya, masih floating ya. Hari ini terbang ya. TTRA. Nanti gue jelasin kenapa TTRA bisa terbang dan target TTRA di mana. Asri juga sama, hari ini mulai naik lagi. Menarik juga nih, Asri. Ya, setelah rekomendasi minggu lalu masih floating juga. Oke, kita lihat rekomendasi mingguan. Oke, terus saham apa lagi yang menarik kita perhatiin dari rekomendasi mingguan ya. Oke, ini gue tutup bentar ya, kebuka nih. Oke, Medco udah, Breeze udah, BBTN ya. Oke, sorry. BBTN juga masih oke, belum. BBTN entry gua ada di 2000 sampai 2070 ya. Hari ini kalian bisa dapat ya, kalau kalian ikutin bisa dapat di 2070. Masih menarik. BBTN masih sideways di sini-sini aja. Ya, masih oke. Nanti gue juga bakal ngejelasin di video lainnya kenapa BBTN bisa naik dan targetnya di berapa. Target gue di BBTN agak panjang. NISP, OCBC, ya belum kemana-mana juga hari ini, masih bisa entry. Ya, OCBC ini permainan saham sideways yang kita bisa main ya dalam anggaplah 1 minggu ya. 1 minggu kita bisa lah cuan dari NISP dari sini sampai sini setidaknya 6% seminggu lumayan. Sama Antam. Nah, Antam walaupun gue bilang tadi komunitas kurang menarik, tapi secara charting Antam masih oke. Antam masih di dekat-dekat supportnya jadi masih menarik, masih oke. Nih, dekat-dekat MA20 kalian masih boleh entry. Sedangkan kalau kita lihat harga nikel juga masih udah lumayan rebound ya dibanding kemarin ya, gara-gara tweetnya si Pak Elon. Ya, kita nikel plus 0,27% ya lumayan, not bad. Oke, ini Tima ya, Tins yang agak bahaya nih. Oke, nah next untuk rekomendasi hari Selasa tanggal 2, gue ada rekomendasi 3 saham, tapi di YouTube gue pas post 1 saham yang menurut gue menarik aja ya, yaitu saham Tins. Nah, Tins ini jangan di hold lama, kita hold secara pendek aja. Kenapa? Karena target gue ini untuk ngambil di harga bawah. Contohnya gimana? Kita perhatiin harga Tins ini minus 6%. Ini lumayan gede ya. Jadi kemungkinannya gimana? Kemungkinan Tins besok pagi bisa gap down. Jadi kemungkinan chartnya Tins tuh besok tuh mungkin bakal buka di sini. Nah, di sini, sekitar sini. Ya. Oke. Jadi gue merekomendasikan Tins untuk kita ambil di harga-harga deket ARB-nya. Jadi kita perhatiin kalau dia ARB berapa persen? 7% ya. 7% berarti mungkin di sekitar sini deh. Ini kejauhan 6,92. Oke. Nah, kemungkinan dia bisa ARB di 2020. Oke. Jadi kita targetkan untuk entry. Kita targetkan untuk entry di harga sekitar 2070 sampai 2100. Nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu tinggi. Karena kita main konservatif aja. Ini untuk day trading. Jadi targetnya di berapa? Kita cut loss kalau misalnya dia, misalnya contoh kita beli di sini ya, 2100 ya. Kita cut loss kalau dia ARB. Ya. Kalau dia ARB kita cut loss. Kenapa? Kalau dia ARB kemungkinan dia bakal turun lagi. Nah, TP-nya di mana? Kita anggapan kita dapat di 2100. Kita TP di sini. Di closing hari ini 2170. Oke? Atau bahkan bisa melebihi. Kita lihat situasi. Nah, tapi dengan kondisi harga timah segini, kita spekulasi aja, kita beli di bawah, kita jual di tengah. Itu untuk fast trade. Ya, untuk fast trade. Untuk yang ke arah lebih swing trade, jadi otomatis fast trade, sorry, gue ulangin fast trade otomatis lebih high risk ya.
Jadi semua keputusan investasi, keputusan beli atau jual dari kalian masing-masing. Oke, untuk yang lebih konservatif, untuk yang lebih ke arah lebih panjang, gue ada rekomendasi di BBTN. Nah, BBTN kalau kalian udah ikuti mingguan, bagus, silakan. Kalau belum, kalian coba tampung di harga-harga segini. 2090 sampai 2100. 2110. Nah, oke. Dijagain, dia nggak boleh sampai bikin new low. Ya. Oke. Itu rekomendasi gua, tapi balik lagi sekali lagi keputusan investasi kepada kalian. Karena kalau yang di YouTube gua paling bikin video beberapa yang menarik, nggak semua, tapi yang lebih ke arah super menarik itu biasa ada di grup premium. Ya. Oke. Next, gue mau jelasin ke kalian gimana sih cara kita cuan dari pola cup and handle. Nah, contohnya gimana? DMMX nih, gue pernah dapat 100%. Ya, kenapa? Karena pola cup and handle itu sangat simple. Oke, kita perhatiin ya, ini di angka 250. Ya, ada sebuah resistance yang nggak pernah berhasil di break. Satu kali gagal, satu kali lagi gagal, ketiga kali masih gagal. Oke, ada satu pola yang namanya cup and handle, ya. Jadi cup and handle itu gimana? Kita cari cup and handle pattern. Nah, jadi kalau kalian bingung, kalian tinggal Google aja dengan gampang. Simple aja kok. Nih, ada yang gambarnya begini, ada yang gambarnya begini. Terserah masing-masing. Gua lebih suka yang gambarnya begini. Nah, atau begini, ya. Oke. Jadi, cup handle tuh kita gambar ya. Oke, ini cupnya. Oke, ini cupnya ya. Jadi kayak sebuah gelas ya. Ini handle-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatiin, cup handle-nya ini ada dua tipe. Ya, ada yang versi jangka panjang, ada yang versi jangka pendek. Kalau jangka pendek kita lihat gimana nih? Kita lihat sesuai dengan gambar yang pertama. Perhatiin ya. Ini ya, perhatiin ya. Gini, terus handle-nya gini. Oke. Ini juga sama kalau kita kelihatan cup-nya, handle-nya di mana? Ini handle-nya nih. Nah, oke. Kelihatan ya? Oke. Cup and handle target harganya di berapa sih? Nah, jadi kita bisa menentukan target harga dengan menentukan dari garis neckline-nya sampai ke cup bawahnya. Jadi secara jangka pendek, cup handle yang kecil ini ya. Yang kecil dia di sini. Target harga di angka 348. Oke. Ini alasan kenapa gua TP 20% dari saham gua atau gua ambil karena dia udah melewati target cup handle pertama dia. Oke. Tapi kalau kita lihat secara jangka panjang, sini sampai ke sini. Ya. Di sini. Nah. Oke. Kalau kita perhatiin target gede dia ada di 462. Ini kenapa saham DMMX ini nggak kemana-mana setelah di sini? Kan kalau kalian perhatiin dia sideways aja di sini. Sampai atas sideways. Ini juga di angka ini, di angka 480, kemarin gue udah TP 100%, jadi gue udah nggak pegang. Tapi gue ada kepikiran untuk masuk lagi, karena ada analisa lain ya. Ya, ini salah satu rekomendasi besok gue juga sih. Ya, gue ada rencana untuk masuk lagi. Jadi kita perhatiin, ini target jangka panjangnya udah kecapai. Makanya harganya nggak kemana-mana. Contoh apalagi yang kemarin ada cup and handle? INKP. Oke, INKP kalau kita perhatiin juga ada cup and handle. Ini gua hapus dulu garis-garisnya. Oke, di mana? Nih, coba kita lihat di sini. Ketika INKP di sini. Oke, kelihatan ya? Ya, kita gambarin juga deh. Ini cupnya. Oke. Ini handle-nya. Ya, gambar warnanya kebalikan ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan INKP juga ada cup and handle. Ya, kita mulai jangka pendeknya berapa? Di sini ke sini. Naikin. Ya, kelewati juga. Kelewati ya. Nah, kita lihat jangka panjangnya dari sini ke sini. Nggak usah terlalu jauh ya, karena lowesnya di sini ya. Ya,
Tapi handle ini kan sebuah pattern, jadi kita nggak perlu menjadikannya sebuah patokan 100%. Tapi yang kita tahu, ketika dia break, ada potensi untuk menarik. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan target di berapa nih? 17.000. Mungkin agak jauh ya. Mungkin udah mulai jenuh jual di sini. Tapi yang kita perhatikan adalah dia bisa naik. Dia ada potensi untuk naik. Sampai berapa targetnya? Jadi bagi kalian yang masih hold, ini resistannya. INKP kalau misalnya kalian ngarapin dia untuk naik terus dari sini sampai ke sini langsung, ini 69%. Ini market pasti udah kaget semua nih, INKP naik 69%. Jadi ya udah dia sideways dulu. Tapi target utamanya di mana? Target utama masih di ujung sini. 17.400. 17.500 deh, biar bulat ya. Nah, tapi ya balik lagi, tidak semua pattern itu bakal membentuk bakal mengikuti harga targetnya. Oke, ini untuk KPN handle. Nah, jadi sama apa nih yang menarik ada KPN handle-nya? Pertama, CTRA. CTRA ini juga ada rekomendasi gua. Kenapa? Karena dia ada kemarin break support, break resistance di sini ya. 130 ya. Nah, kalau kalian kecilin lagi, kalian perhatiin. Loh, kok ada yang familiar ya? Nah, kelihatan. Ini kita turunin garis di sini ya. Resistance di 1045. Kita gambar lagi. Oke. Untuk sebuah cup. Oke, kita main secara short term aja. Ini muncul sebuah handle. Ya. Nah, ini sebuah pattern KN handle yang ada di saham CTRA. Nah, kemarin CTRA orang-orang kita udah masuk juga di harga segini 1150 ya. Ya udah cuan juga ya. Nah, targetnya di berapa? Kita gambarkan dari sini agak konservatif aja. Nah, naik. Ya, target harga di 1700. 1700. Ini untuk CTRA. Tapi balik lagi, semua saham yang pattern, mereka butuh waktu untuk naik. Nggak semuanya tuh bisa kayak DMMX. Bisa langsung terbang. Enggak. Saham-saham bagus, dia cenderung lebih lambat. Ya, tapi target jangka panjang di 1700. Kalau menurut gua, selama dia... Ini, ingat juga ya. Support resistance tuh hal paling dasar di technical. Jadi mau kalian patternnya sebagus apapun, mau sahamnya sebagus apapun, kalau dia break support, kalian jual. Ya. Jadi diperhatikan. TTRA, kalau misalnya dia break supportnya nih, yang 1085 ini, lepas, udah. Jangan dipaksa untuk di hold. Jangan. Ya. Jadi perhatiin, kami handle, ada pola, ada chance untuk naik, tapi ada chance untuk turun. Jangan sampai dia break di angka 1085. Dia antara dua pilihan aja nih, antara dia naik sampai ke targetnya di 1700, atau kalau dia break, kita cut loss. Atau bagi yang udah beli di bawah, boleh silakan take profit. Nah, dia nggak boleh sampai closing di bawah angka 1085. Oke, paham ya? Sama apa lagi yang menarik nih? Satu lagi gue kasih PNBN. Nah, PNBN juga sama, kalau kita perhatiin, ini cenderung untuk menjadi KPN handle, tapi belum jadi. Ya, belum jadi. Kita mulai secara short term udah jadi nih. Kalau secara short term ya. Kita lihat secara short term dulu di sini. Oke. Ini udah jadi nih. Dari mana? Nih, kalau kita perhatiin secara short term. Nah, satu. Oke. Nah, bahkan udah break nih. Jadi secara short term PNBN menarik. Ya. Dua. Oke. Ya. Jadi targetnya di berapa? Gambarannya dari low ke high. Ini lebih aman, cenderung lebih mungkin terjadi ya. Oke. Target 1410 1400. Oke, menarik ya. Oke, sekarang kok sedangkan kalau secara long term kita perhatiin, nah long term ini kan butuh berapa hari nih? Dari 25 Februari sampai 25 Februari 2020 sampai 22 Maret. Berarti setahun nih. Nah, kalau setahun kita perhatiin, ada juga kami handle. Ya, tapi kita perhatiin ini jangka waktunya agak panjang. Nah, jadi saham-saham kayak tadi CTRA itu bisa jadi, tapi butuh waktu yang lama. Jadi kalau kita mulai short term bisa, mulai long term bisa juga. Ya, ini sampai sini handle-nya ya. Nah, oke. Tapi bahkan nih, kalau long term, gue lebih sarankan kita ambil garisnya dari sini. Nah, karena ini resistennya lebih gede dibanding yang short term.
Jadi kalau kita gambarnya di sini, bisa di sini. Nah, cup. Ini handle-nya. Nah, kalau yang long term, cup handle-nya belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Dia belum break resistannya. Resistannya kan di angka 1245 nih. Ya kan? Nah, dia belum break. Kalau dia udah break, oke, kita boleh consider. Targetnya jauh nih. Kalau yang ini harus hati-hati nih. Karena kenapa? Targetnya lebih jauh. Jadi kalian harus konservatif. Kalau kalian yakin banget dengan ini, selama dia nggak break supportnya, ya udah nggak apa-apa. Nih, target di 1740 PNBN. Sedangkan untuk PNBN 1740 ini jarang banget terjadi. Nih, berarti dia udah break high sebelumnya nih. Oke? Jadi gitu aja cara trading dengan KM Handle. Kalian harus sering lihat chart, harus perhatiin saham-saham mana, chart mana sih yang mirip-mirip dengan bentuk KM Handle. Kalau saran gua untuk pemula, kita nggak perlu cari yang terlalu gede, kita cari yang secara konservatif aja. Contohnya yang kayak gini, nih yang kecil. Kita lihat dengan sisi yang lebih kecil, nih. Kan ada nih. Ya lumayan, kalau kita perhatiin dari sini ke sini, ya oke, 1400 target, lumayan. 1400. Kalau kita besok masuk nih, contoh nih, kita besok pagi langsung entry ya. Nah, ya 15% bisa lah. Tapi harus ingat, sesuatu yang breakout, mereka cenderung untuk retest. Jadi biasanya begini, dia naik, ya, dia bakal koreksi dulu nih, di test supportnya. Makanya harus ingat, selama dia belum break supportnya, kita masih boleh hold. Itu yang terutama. Kalau dia naik lagi. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk saham-saham mingguan masih aman semua so far, nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang udah rugi nih. CTRA juga kalau kita mau naikin udah gede sebenarnya, sama TP2 tadi ada nih. CTRA high di 12350, kita bikinnya TP2 nih. Asli juga TP1 tadi. Ya, selama saham itu belum break kita masih boleh hold. Oke, gitu aja. Jangan lupa subscribe sama like videonya, komen kalau kalian ada saham yang mau kalian bahas. Gua bakal, kalau misalnya saham itu menarik, gue bakal perhatiin, gue bakal cek. Ya, mungkin bisa kita bahas secara fundamental juga, secara teknikal juga. Oke, gitu aja ya. Oke, thank you.